Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, serta salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan mengenai aturan Pondok Pesantren Al-Azkiyah, khususnya di bab perizinan, yang mana pada bab perizinan ini terdiri dari beberapa pasal. Yang dapat dilihat di sini ada pasal pertama, yaitu mengenai pengertian. Perizinan adalah proses yang harus dilakukan oleh santri ataupun wali santri jika memiliki keperluan tertentu di luar lingkungan pondok pesantren. Izin diberikan secara berurutan oleh bagian asrama, pengasuhan, kemudian oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Azkiyah. Kemudian di sini ada buku izin santri yang merupakan buku kecil yang wajib dimiliki oleh santri untuk proses perizinan durasi menengah dan panjang, diisi kemudian ditandatangani bagian asrama atau musyrif/musyrifah sebagai bukti bahwa perizinan disetujui. Untuk buku izin terlampir. Kemudian santri juga wajib memiliki kartu izin yang merupakan kartu yang harus dipegang oleh santri saat perizinan durasi pendek sebagai bukti bahwa santri diizinkan. Kartu izin santri juga terlampir. Kemudian ini ada macam-macam perizinan. Yang pertama ada perizinan olahraga yang merupakan izin yang diberikan kepada santri untuk aktivitas jasmani yang tidak dapat dilakukan di dalam lingkungan pondok pesantren. Kemudian ada perizinan tugas yang diberikan kepada santri bagi santri yang mendapatkan amanah atau tugas dari asatidz untuk keperluan pondok pesantren. Kemudian perizinan keluar bulanan adalah izin yang diberikan untuk santri yang tidak dijenguk oleh wali santri saat penjengukan bulanan. Kemudian perizinan sakit adalah izin yang diberikan kepada santri yang sudah 3 hari dirawat oleh unit kesehatan asrama. Kemudian ada perizinan walimah keluarga inti yang merupakan izin yang diberikan kepada santri untuk menghadiri pesta pernikahan keluarga inti seperti orang tua ataupun saudara kandung. Kemudian perizinan takziah keluarga besar yang merupakan izin dan diberikan kepada santri yang berkabung karena wafatnya anggota keluarga besar seperti kakek nenek, orang tua, saudara kandung, atau saudara kandung dari orang tua. Kemudian ada perizinan penyengukan bulanan adalah izin yang dijadwalkan setiap bulan untuk santri yang dijenguk oleh wali santri. Kemudian ada perizinan haji dan atau umrah yang merupakan izin yang diberikan kepada santri yang akan melaksanakan ibadah haji dan atau umrah dengan melampirkan jadwal keberangkatan. Kemudian perizinan libur perpulangan diberikan kepada seluruh santri pada saat libur semester dan libur kenaikan kelas dengan syarat tidak memiliki tugas lainnya. Kemudian ada jenis-jenis perizinan di pasal kedua. Nah, untuk jenis-jenis perizinan dapat kita kelompokkan menjadi 3, yaitu perizinan durasi pendek dengan ketentuan sebagai berikut. Perizinan durasi pendek adalah setengah hari atau kurang dari 6 jam. Kemudian perizinan dilakukan langsung oleh santri. Kemudian perizinan wajib diketahui oleh yang pertama, jika dalam waktu KBM maka perizinan melalui guru piket. Kemudian jika di luar waktu KBM maka perizinan melalui bagian asrama ataupun musyrif/musyrifah. Kemudian santri yang mendapatkan izin dibuktikan dengan kartu izin santri. Kemudian yang termasuk kepada jenis durasi pendek adalah perizinan olahraga, perizinan tugas pondok, perizinan keluar bulanan, serta perizinan lainnya yang dianggap layak. Kemudian perizinan durasi menengah dengan ketentuan sebagai berikut. Durasi perizinan lebih dari 6 jam dan kurang dari 72 jam. Kemudian perizinan dilakukan langsung oleh wali santri dan harus mengisi buku izin santri dan ditandatangani. Kemudian perizinan wajib diketahui oleh kepala bidang pengasuhan, serta yang termasuk pada perizinan durasi menengah adalah perizinan sakit, walimah keluarga inti, perizinan takziah keluarga besar, perizinan penyengukan bulanan, serta perizinan lainnya yang dianggap layak untuk diberikan. Kemudian perizinan harus diajukan minimal 1 hari sebelum penjemputan, serta perizinan yang bersifat mendesak atau darurat dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dengan persetujuan kepala bidang pengasuhan. Kemudian yang ketiga ada perizinan durasi panjang
yaitu perizinan yang lebih daripada 3 hari dan kurang dari 15 hari atau menyesuaikan dengan durasi perizinan. Perizinan harus dilakukan oleh wali santri dan harus mengisi buku izin santri serta ditandatangani dan wajib diketahui oleh pimpinan pondok pesantren. Nah, berikut ini adalah perizinan yang termasuk durasi panjang seperti perizinan haji atau umrah, perizinan libur perpulangan, serta perizinan lainnya yang dianggap layak untuk diberikan izin oleh bidang pengasuhan. Dan perizinan harus diajukan minimal 1 hari sebelum penjemputan, serta perizinan yang bersifat mendesak atau darurat dapat dilakukan sesuai dengan kondisi serta disetujui oleh kepala bidang pengasuhan. Kita lanjut di pasal ketiga, ada pelanggaran dan sanksi perizinan yang diberikan kepada santri jika santri melakukan pelanggaran atas perizinan. Yang pertama, jika keluar lingkungan pondok pesantren tanpa membawa kartu izin santri, maka pelanggaran pertama santri diberikan peringatan, pelanggaran kedua membersihkan tempat sampah selama 3 hari, dan pelanggaran ketiga akan diberikan 5 poin dan piket tempat makan selama 3 hari. Kemudian, kalau santri keluar lingkungan pondok pesantren tanpa membawa buku atau kartu izin santri, ini akan kita beri 10 poin, yang mana santri ikhwan dipangkas botak dan memakai papan pelanggaran selama 1 pekan, sedangkan santri akhwat menggunakan hijab dengan warna mencolok dan menggunakan papan pelanggaran selama 1 pekan. Kemudian menyalahgunakan perizinan 15 poin, santri ikhwan dipangkas botak, menggunakan papan pelanggaran selama 2 pekan, membersihkan kamar mandi, dan tilawah sebanyak 5 juz setelah sholat asar di lapangan selama 3 hari. Sedangkan untuk santri akhwat menggunakan hijab dengan warna mencolok, kemudian menggunakan papan pelanggaran selama 2 pekan, serta membersihkan kamar mandi dan tilawah 5 juz setelah sholat asar di lapangan selama 3 hari. Kemudian, jika santri terlambat datang dari perizinan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, maka akan diberikan 3 poin, dikenakan denda dengan membeli 1 sak semen atau membayar seharga 1 sak semen. Kemudian, jika santri tidak melapor kepada bagian asrama ketika pergi maupun datang ke pesantren, diberikan 3 poin, dan untuk sanksinya adalah piket musola selama 3 hari. Kemudian jika santri tidak bersedia untuk diperiksa barang bawaannya oleh bagian asrama ataupun musyrif-musyrifah, akan diberikan 5 poin dan barang bawaan disita. Kemudian jika ingin mengambil barang bawaannya harus membayar sebanyak Rp50.000. Kemudian di sini kita dapat melihat di bagian lampiran ini adalah buku izin santri. Juga di sini ada kartu izin. Kalau untuk buku izin dimiliki oleh santri untuk izin jangka menengah dan juga jangka panjang. Sedangkan untuk kartu izin ini santri wajib memilikinya untuk perizinan jangka pendek. Kemudian di sini kita dapat melihat prosedur perizinan. Ada yang pertama, wali santri menghubungi musyrif-musyrifah, kemudian musyrif-musyrifah memberikan informasi, kemudian musyrif-musyrifah meminta izin terlebih dahulu kepada bidang pengasuhan, kemudian menginformasikan kepada wali santri apakah diizinkan atau tidak, dan jika mendapat izin, wali santri membuat janji dengan musyrif-musyrifah untuk waktu penjemputan, kemudian santri mendapat informasi dari musyrif-musyrifah bahwa akan dijemput pada waktu tertentu oleh walinya, kemudian santri mengisi kartu izin dan ditandatangani oleh musyrif-musyrifah bagian asrama. Kemudian jika tidak mendapatkan izin, maka wali santri diharapkan kooperatif dengan kebijakan pesantren. Baiklah, inilah penyampaian mengenai bab aturan pondok pesantren Al-Azkiyah, bab perizinan. Jika Umi, Abi, atau antum semua yang menonton video ini memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.